Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Baihaqi Sinaga, mahasiswa Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan NIM 200306059. Di sini saya ingin menjelaskan biosintesis telur untuk memenuhi tugas dari Ibu Tati Pidianasari dengan mata kuliah produksi ternak unggas. Kita mulai dari organ reproduksi ayam betina, dimulai dari ovarium. Ovarium terdapat hormon seksual, hormon steroid seksual maksud saya, dan gametogenesis, dan terjadinya perkembangan dan pemasakan sel kuning telur. Kemudian pada ovarium biasanya terdiri dari 5-6 sel telur yang sedang berkembang. Kemudian ada polikel dirangsang oleh hormon FSH dan kelenjar pituitari anterior. Kemudian jumlah sel telur lebih dari 12.000 buah. Kemudian kita lanjut ke bagian ini, infundibulum. Pada bagian ini berperan sebagai menangkap atau menelan bagian sel kuning telur yang mau masuk. Kemudian mensekresikan protein yang mengelilingi membran pitelin. Kemudian pada bagian ini terdapat sarang persimpangan antara ini infundibulum dan magnus. Terdapat semacam sarang spermatozoa atau sarang simpang magnum, sarang spermatozoa, di mana seperti namanya di sini tempat di mana spermatozoa berhenti untuk menunggu sel telur datang. Dan di sini tempat terjadinya pembuahan. Jika sel telur tidak jumpa terhadap ini di bagian sarang spermatozoa, maka dapat dipastikan sel kuning telur itu infertil. Kemudian di bagian infundibulum proses terjadinya ini berkisar sekitar 15-20 menit. Kemudian ada area magnum. Di sini tempat sintesis putih telur atau albumen. Di sini tempat bagian yang terpanjang berkisar 33 cm panjangnya. Proses terjadinya ini berkisar 3,5 jam. Selain itu tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Kemudian ada bagian isthmus. Di sini tempat terjadinya sekresi membran atau selaput telur. Di sini panjangnya berkisar 10 cm. Waktu selama prosesnya berkisar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Di sini terjadi proses pembentukan pembuluh darah, di mana dapat kita lihat sering terjadinya warna merah pada telur. Kita lanjut ke bagian uterus. Di sini panjangnya sekitar 10-12 cm. Tempat terjadinya kerabang telur atau dehidrasi putih telur atau clumping. Kemudian ada lama mineralisasinya berkisar 18-21 jam. Dari warna kerabang telur itu sendiri, dari sel popirin, pori-pori diperkirakan pori-porinya mencapai 8.000
banyaknya di lapisan terbentuknya lapisan kutikula. Di sini juga pelaku berperan juga terhadap pembentukan lapisan kutikula, di mana nanti pada bagian vagina berfungsi sebagai pelicin ke pen atau disinfektan nantinya. Kenapa terbentuknya lapisan kutikula ini? Karena terjadinya peletakan lapisan konsentris pada rabang telur. Kemudian kita lanjut ke vagina, ke pen atau pen. Terjadi 3 menit melewati pen. Kemudian pada bagian oviposition selama 30 menit. Seperti yang kita ketahui, yang kita bilang sebelumnya, kenapa terjadi disinfektan? Karena pada lapisan kutikula dia akan menutup pori-pori, di mana itu akan menghindari bakteri masuk atau zat asing masuk. Kemudian dia sebagai pelicin ke pen juga. Itulah peran tadi lapisan kutikula. Kemudian dikeluarkan melalui kloaka. Proses pengeluaran ini dirangsang oleh hormon oksitasi ataupun pituaria. Sekian, terima kasih untuk bagian reproduksi ayam betina. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sintesis yolk. Dimulai dari hati, karena sintesis yolk ini terjadi pada hati ya, di liver. Pertama mulai dari hormon yang dikoordinasikan oleh hormon gonadotropins dan steroid. Kemudian di sini ada kedua hormon tersebut dihasilkan oleh kelenjar namanya kelenjar pituitari. Kemudian hormon estrogen akan memerintahkan nukleus untuk mensintesis protein. Setelah mensintesis protein, akan menghasilkan namanya cairan lipopitelin dan fosfolipid. Proses ini dinamakan namanya pitelogenin. Selain itu terjadi juga namanya beta lipoprotein. Dua hasil proses ini akan masuk ke yolk granul. Pada bagian ini terdapat lapisan-lapisannya lagi, namanya ada thecal layer, granuloid layer, kemudian ada oosit. Kita lanjut ke bagian sintesis albumin. Pada sintesis albumin dipengaruhi oleh hormon estrogen dan hormon steroid. Hormon steroid ini akan menuju ke membran sel target yang dituju, kemudian akan berikatan dengan reseptor estrogen atau estrogen pilin 1 sampai ke estrogen pilin 2 atau kompleks reseptor estrogen aktif. Kemudian bisa kita bilang di sini yang estropilin 2 itu 5S. 5S ini akan menuju ke nukleus dan akan bereaksi dengan kromosom, di mana akan menghasilkan prekurser mRNA dan menghasilkan mRNA. mRNA ini akan dikeluarkan menuju ribosom, kemudian akan menghasilkan asam amino kompleks yang akan diubah menjadi guaalbumin dan protein telur khas lainnya.
Kita lanjut ke bagian pembentukan kerabang, sintesis kerabang. Di sini dimulai dari pembentukan di plasma darah. Terjadi hasilnya itu ada kalsium positif sama kalsium plus sama HCO3 min. Dimana di sini kalsium akan dikasih ke mukosa sel kelenjar kerabang. Pada plasma darah juga terjadi ada karbon dioksida sama H2O. Di mukosa sel terjadi metabolik dua arah ya terhadap kalsium maksud saya karbon CO2 sama H2O, terjadi reaksi dua arah yang akan menghasilkan H2CO3. Dengan bantuan karbonik anhidrase akan menghasilkan HCO3 min. HCO3 min ini nanti akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang. Jangan lupa yang tadi kalsium yang di atas ini, kalsium plus, kalsium positif, kemudian akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang. Kalsium positif tadi dan HCO3 hasil dari metabolik yang ini akan saling berinteraksi menghasilkan reaksi yang namanya CaCO3, di mana di sini akan berguna untuk pembentukan kerabang nantinya. Hasil dari lepasnya ion H dari HCO3 dioper ke mukosa sel kelenjar kerabang, di mana H+ di sini nanti akan terjadi reaksi pembentukan 2H+. Yang dimana ini berguna sebagai buffer oleh HCO3 tadi, dimana ini buffer itu sendiri untuk mengatur atau menyeimbangkan pH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ciri-ciri telur infertil. Di sini agak gelap jadi saya tidak bisa menunjukkan wajah. Di sini ada semacam benda bergerak ya, baru ada di sini kayak ada serabut semacam pembuluh darah di sini. Ini ada telur, salah satu telur yang telah dibuahi. Ini sekitar umur, kalau saya perkirakan di sini sekitar 14 hari, 15 hari, sekitar segituan lah. Di sini ada telur yang telah dibuahi, perkiraan berkisar 14 hari. Ketika dipecah di sini ada semacam pembuluh darah, muncul semacam darah. Ini saya pecah. Oke, dapat diketahui di sini kalau kita lihat di luar kamera, di sini ada detak jantung sedikit, menandakan dia telah melewati 3 hari karena muncul detak jantung. Kemudian ada di sini bagian embrio mulai seperti menampakkan pertumbuhan, mulai
mulai melakukan perkembangan pada bagian-bagian organ. Nah, dapat dikatakan di sini embrio sekitar 8 hari, 7 hari atau 5 hari begitulah. Ini di sini ada bagian putih telur yang melindungi embrionya di sini kan. Baru kemudian ada pembuluh darah di sini, mulai pembentukan darah. Lalu ada bagian kuning telur bagi si makanan, bagi sumber nutrisi bagi si calon embrio. Jadi embrionya ini dapat diperkirakan umur 5 hari karena di sini ada mulai pembentukan kepala, sayap, mata. Jadi dapat diperkirakan sekitar umur 5 hari. Ini ada denyut jantung, jadi dapat dipastikan ini udah melewati umur 3 hari. Jadi sekitar umur 5 hari atau 6 hari si telur ini. Sekian, terima kasih. Kita lanjut ke bagian telur. Ini kita ambil contoh yang telur yang infertil, telur yang belum dibuahi. Pada bagian telur di sini ada kerabang atau cangkang telur. Ya, fungsinya kita tahu lah ya. Di sini fungsinya untuk melindungi bagian dalam telur. Kemudian di sini ada membran telur warna putih. Pada bagian membran di sini terbagi dua, ada membran outer, ada membran inner. Ini membran bagian luar. Pada membran bagian luar berfungsi sebagai pertukaran udara. Nah, di sini pada bagian membran luar terdapat kantung udara air cell. Ini yang bulat berfungsi sebagai cadangan udara bagi si embrio calon anakan. Kemudian kita lanjut ke bagian telur, bagian dalamnya di sini. Pada bagian dalam di sini ada, tadi dijelaskan ada bagian membran sel yang inner, bagian dalam. Jadi fungsi bagian inner tadi, bagian inner adalah untuk melindungi bagian dalam telur terhadap guncangan. Adapun bagian dalamnya itu ada bagian kuning telur, yolk, atau ini ada putih telur atau albumin. Di albumin ada terbagi dua, ada yang bagian kental, semi kental, dan cair. Pada bagian kental di sini ada terasa ya paling dekat dengan kuning telur. Kemudian semi kental yang agak menjauh dari kuning telur. Kemudian paling akhir, paling jauh itu bagian cair. Di bagian kuning telur sebenarnya tadi pada proses pemecahan terdapat titik di sini di tengah ini sebenarnya, cuman pas ditaruh tadi tidak muncul di kamera titik di tengah kuning telur, tetapi tidak muncul ketika dikeluarkan dari cangkangnya. Terus yang tidak dapat dilihat di sini ada bagian, mungkin tidak terlalu nampak pada bagian kamera, di sini ada bagian kalaza
melindungi kuning telur dari guncangan agar tidak goyang. Kemudian ada membran pitelin yang berfungsi untuk melindungi kuning telur itu tadi agar tidak pecah. Di sini ada membran pitelin. Kalau kita tidak terlihat oleh kamera cair, jadi di bagian sini ada agak di atas sedikit ada lapisan kayak putih telur cair sedikit. Nah, itu dia melindungi putih telur. Di sini oh ya, tengah tadi yang bagian tengah, titik tengah di yolk atau kuning telur di sini adalah calon embrio nantinya. Saya rasa untuk bagian yang ini sudah cukup. Sekian dari video saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan, atau kalau ada kekurangan yang mau ditambahkan bisa chat di kolom komentar. Selain itu, terima kasih kepada Ibu Tati Pidianasari yang telah menilai dan melihat video saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.